Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mila Isna Oktaviani dari Program Studi Manajemen. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan bahasa Indonesia saat ini. Perkembangan bahasa Indonesia saat ini semakin baik, apalagi dengan makin diminatinya bahasa Indonesia oleh masyarakat internasional. Bahkan, bahasa Indonesia pun saat ini menjadi bahan pembelajaran di negara-negara asing, seperti Australia, Belanda, Amerika Serikat, Inggris, Cina, dan Korea Selatan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus mempersiapkan diri mereka dengan baik dan penuh perhitungan. Hal yang harus diperhatikan adalah masalah jati diri bangsa yang diperlihatkan melalui jati diri bahasa. Bahasa Indonesia mempunyai ciri-ciri umum dan kaidah-kaidah pokok tertentu yang membedakannya dengan bahasa-bahasa lainnya di dunia ini. Oleh karena itu, ciri-ciri umum dan kaidah-kaidah pokok tersebut yang merupakan jati diri bahasa Indonesia. Tapi sayangnya, saat ini masyarakat sudah mulai mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa asing dalam pemakaian bahasa sehari-hari, tentu dalam konteks pembicaraan non-formal, alias bahasa gaul. Hal ini tidak menjadi suatu masalah yang signifikan. Namun yang disayangkan, pemakaian bahasa gaul juga biasa terjadi pada sebuah forum ilmiah, media massa, kuliah, seminar, dan forum formal lain. Hal ini terjadi karena kebiasaan bangsa Indonesia pada umumnya yang mengagungkan semua hal yang berbau internasional dan luar negeri. Dengan kata lain, secara kasarnya, bangsa Indonesia kurang bangga dengan bahasa dan budayanya sendiri. Fenomena negatif lainnya adalah banyak orang Indonesia yang memperlihatkan dengan bangga kemahirannya menggunakan bahasa Inggris, walaupun mereka tidak menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Merasa malu apabila tidak menguasai bahasa asing, tetapi tidak pernah malu dan kurang apabila tidak menguasai bahasa Indonesia. Menganggap remeh bahasa Indonesia, merasa dirinya lebih pandai daripada yang lain karena telah menguasai bahasa asing. Karena telah menguasai bahasa asing dengan fasih, walaupun penguasaan bahasa Indonesianya kurang sempurna. Fenomena ini terkesan menelanjangi identitas kebangsaan kita. Seakan bahasa Indonesia tidak bisa terlihat lebih baik dibandingkan pemakaian bahasa asing. Mungkin dengan adanya tuntutan hidup di era globalisme, maka masyarakat dituntut pula untuk dapat bergaul secara global. Namun pada akhirnya dalam pergaulannya, masyarakat kehilangan identitas kebangsaannya, bahasa Indonesia. Hal tersebut semakin mendekatkan kita pada detik-detik pudarnya bahasa persatuan kita. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, sepantasnya lah bahasa Indonesia itu dicintai dan dijaga. Tanggung jawab terhadap perkembangan bahasa Indonesia terletak di tangan pemakaian bahasa Indonesia sendiri. Baik buruknya, maju mundurnya, dan teratur kacaunya bahasa Indonesia merupakan tanggung jawab setiap orang yang mengaku sebagai warga negara Indonesia yang baik. Setiap warga negara Indonesia harus bersama-sama berperan serta dalam membina dan mengembangkan bahasa Indonesia itu ke arah yang positif. Solusi yang dapat ditawarkan adalah dengan menggalakkan pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar minimal pada fasilitas publik yang sering dilihat masyarakat luas, sehingga bahasa Indonesia dapat lebih populer di mata masyarakat sendiri. Meskipun solusi tersebut dirasa sulit untuk diterapkan secara langsung, namun hendaknya dilakukan secara bertahap, mulai dari yang paling mudah terlebih dahulu. Pemerintah harus dapat menyadarkan masyarakat betapa pentingnya kita menjaga bahasa Indonesia yang dapat diterapkan melalui kebijakan-kebijakan strategis. Karena pemerintah dalam hal ini menjadi regulator di negara ini. Inti awalnya adalah bagaimana bahasa Indonesia dapat dipakai secara luas dan baik di tempat umum, di media massa, dan merek dagang. Sehingga secara tidak langsung masyarakat dapat mengetahui mana bahasa yang baik dan tidak. Dan pada akhirnya, solusi ini dapat menyeluruh pada setiap lapisan masyarakat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.